Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Salam dengan NIM 1321019, yang mana saya akan menyampaikan tugas UTS dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Baiklah, materi yang akan saya bahas itu mengenai sejarah perkembangan ilmu, yang mana dimulai dari filsafat Yunani kuno hingga abad pertengahan. Topik ini sangat menarik dan penting untuk kita ketahui bersama karena topik sejarah perkembangan ilmu itu sangat menarik, yang mana pertama itu memahami perkembangan ilmu dari masa ke masa dan membantu kita menghargai kontribusi pemikiran terdahulu dan bagaimana pemikiran mereka itu membentuk suatu fondasi ilmu pengetahuan yang modern. Kedua, studi ini memberikan kawasan tentang bagaimana metode ilmiah itu dan pendekatan filosofis berkembang seiring dengan waktu, yang mencerminkan perubahan budaya, sosial, dan teknologi. Langsung saja, perkembangan ilmu pengetahuan itu bermula dari pemikiran filosofis orang-orang Yunani kuno yang kemudian dikembangkan dan disempurnakan oleh para ilmuwan Muslim, yang mana sebelum akhirnya itu mencapai tahap kemajuan yang pesat di Eropa pada abad pertengahan. Perkembangan ilmu pengetahuan itu bermula dari pemikiran filosofis orang-orang Yunani kuno yang kemudian dikembangkan dan disempurnakan oleh para ilmuwan Muslim, yang mana sebelum akhirnya itu mencapai tahap kemajuan yang pesat di Eropa pada abad pertengahan. Kontribusi filsuf Yunani kuno pertama itu menurut Plato. Pemikiran Plato tentang teori pengetahuan itu berupa metafisika dan etika yang menjadi fondasi penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Namun menurut Aristoteles, yang mana dikenal sebagai bapak logika dan filsafat alam, yang karyanya itu mencakup bidang fisika, biologi, dan metafisika. Karya lainnya, filsafat lain seperti Thales, Pythagoras, dan Heraklitus yang juga memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan pemikiran ilmiah. Perkembangan ilmu di zaman Helenistik itu pertama itu matematika dan astronomi. Ilmu-ilmu aspek seperti matematika, astronomi, dan geologi berkembang pesat ditandai dengan karya-karya ilmuwan seperti Euclides dan Ptolemeus. Kedua, biologi dan kedokteran, di mana bidang biologi dan kedokteran itu juga mengalami kemajuan dengan peran penting Hippocrates dan Galenus. Ketiga, pusat-pusat ilmu. Kota-kota besar seperti Alexandria dan Pergamon menjadi pusat-pusat ilmu pengetahuan yang penting pada masa itu. Pengaruh peradaban Islam, yang mana pada abad pertengahan, peradaban Islam itu menjadi pusat ilmu pengetahuan. Banyak karya ilmiah Yunani kuno yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Serta para ilmuwan Muslim seperti Al-Khawarizmi, Al-Biruni, dan Ibnu Sina itu menyempurnakan dan mengembangkan lebih lanjut cabang-cabang ilmu pengetahuan. Dan kota-kota di dunia Islam seperti Baghdad, Kairo, dan Cordova itu menjadi pusat-pusat pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kontribusi ilmuwan Muslim. Pertama, Al-Khawarizmi, yang beliau merupakan bapak aljabar yang mengembangkan algoritma dan sistem bilangan desimal. Kedua, Al-Biruni, yang merupakan pakar astronomi, mengukur lingkar bumi dan mempelajari pergerakan planet. Dan Ibnu Sina, yang merupakan ilmuwan ensiklopedia karya medisnya yang menjadi rujukan utama di Eropa. Ilmu di abad pertengahan Eropa, pertama itu peran gereja. Gereja Katolik menjadi patron dan pendukung utama perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Kedua, pendirian universitas. Berdirinya universitas-universitas seperti Oxford, Cambridge, dan Paris menjadi wadah bagi perkembangan ilmu. Ketiga, sumbangan sarjana skolastik.
Pemikiran-pemikiran skolastik itu mengembangkan metode ilmiah dan memperkenalkan konsep-konsep baru. Revolusi ilmiah. Awal zaman modern, penemuan-penemuan seperti teleskop, mikroskop, dan menggunakan eksperimen membuka pintu bagi revolusi ilmiah. Dan metode ilmiah itu perkembangan metode ilmiah yang sistematis menjadi ciri khas revolusi ilmiah di Eropa, serta teori ilmiah baru yang mana ilmuwan itu seperti Kopernikus, Galileo, Newton, dan Harvey itu mengembangkan teori-teori ilmiah yang menjadi dasar sains modern. Tantangan dan perkembangan ilmu di abad pertengahan ke abad 21, yang mana perkembangan teknologi, kemajuan itu pesat di bidang teknologi informasi, bioteknologi, dan nanoteknologi. Kedua, interdisipliner, yang mana ilmu pengetahuan itu semakin terdiversifikasi dan saling terkait satu sama lain. Etika ilmiah, munculnya isu-isu etis ketika aplikasi ilmu seperti dalam rekayasa genetik. Globalisasi, ilmu-ilmu pengetahuan berkembang dalam konteks dunia yang semakin terhubung. Baiklah, sekian presentasi tugas dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelima, menambah pandangan dan cakrawala yang lebih luas agar tidak berpikir dan bersikap sempit dan tertutup. 6. Menjadikan diri itu bersifat dinamis dan terbuka dalam menghadapi berbagai problem. 7. Menyadari akan kedudukan manusia, baik itu sebagai pribadi maupun dalam hubungannya dengan orang lain, alam sekitar, dan Tuhan Yang Maha Esa. 8. Filsafat itu bermanfaat untuk menjalankan keberadaan manusia di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan alat untuk membuat hidup menjadi lebih baik. 9. Filsafat ilmu bermanfaat untuk membangun diri kita sendiri dengan berpikir secara radikal, yang mana berpikir sampai ke akar-akarnya. Kita mengalami dan menyadari keberadaan kita. 10. Filsafat ilmu itu memberikan kebiasaan dan kebijaksanaan untuk memandang dan memecahkan suatu persoalan-persoalan yang dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang hidup secara dangkal saja itu tidak akan mudah untuk melihat persoalan-persoalan, apalagi melihat suatu pemecahannya. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelima, menambah pandangan dan cakrawala yang lebih luas agar tidak berpikir dan bersikap sempit dan tertutup. 6. Menjadikan diri itu bersifat dinamis dan terbuka dalam menghadapi berbagai problem. 7. Menyadari akan kedudukan manusia, baik itu sebagai pribadi maupun dalam hubungannya dengan orang lain, alam sekitar, dan Tuhan Yang Maha Esa. 8. Filsafat itu bermanfaat untuk menjalankan keberadaan manusia di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan alat untuk membuat hidup menjadi lebih baik. 9. Filsafat ilmu bermanfaat untuk membangun diri kita sendiri dengan berpikir secara radikal, yang mana berpikir sampai ke akar-akarnya. Kita mengalami dan menyadari keberadaan kita. 10. Filsafat ilmu itu memberikan kebiasaan dan kebijaksanaan untuk memandang dan memecahkan suatu persoalan-persoalan yang dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang hidup secara dangkal saja itu tidak akan mudah untuk melihat persoalan-persoalan, apalagi melihat suatu pemecahannya. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.